Halo Bray, Agung di sini. Dan di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue ya pakai iPhone X Inter. Nah, banyak tuh pertanyaan ya di forum-forum bahkan di grup jual beli iPhone tuh yang bertanya, apakah IMEI iPhone X Inter itu setelah 3 bulan akan keblokir? Apakah IMEI-nya aman atau apakah IMEI-nya tahan lama? Kemudian setelah itu pertanyaannya performanya bagus atau enggak? Kameranya cakep apa enggak? Kualitas kameranya burik atau enggak? Daya baterainya boros atau enggak, performanya gimana, semua pertanyaan itu nanti bakalan terjawab di video kali ini. Nah, disclaimer aja ya, video ini pendapat gue pribadi, jadi kalau kalian punya pendapat sendiri silahkan komen di bawah. Nah, untuk yang pertama yaitu dari segi IMEI-nya. Nah, ini adalah iPhone yang gue pegang ini, si doi ini adalah iPhone 8 X Inter dengan kode negara kalau nggak salah LLA ya. Kita coba cek dulu. Nah ya, kode negaranya LLA, kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan di ini ya. Nah, yang ngebedain iPhone iBox dengan X Inter itu apa? Untuk detailnya nanti akan gue buatin videonya sendiri ya. Yang jelas yang pertama klaim garansi. Kalau klaim garansi, kalau yang X iBox kalian klaimnya di iBox, kalau X Inter kalian harus klaimnya di negara asal iPhone itu. Misalnya ini yang gue punya tadi kode negaranya LLA ya. Berarti kalau gue mau klaim garansi, gue harus pergi ke California, Amerika Serikat. Kalau nggak salah sih, LLA itu California. Nah, untuk IMEI-nya aman atau enggak? Untuk pertanyaan kayak gitu, nah gue bisa bilang dengan gampangnya aman. Nggak usah takut keblokir, nggak usah takut kenapa-kenapa. Karena secara logika ya, kalian perhatikan ya, counter-counter di Indonesia itu masih banyak banget yang jualan iPhone X Inter. Nah, kalau counter aja masih banyak yang jualan, berarti mereka tahu dong caranya bagaimana IMEI yang di luar Indonesia itu bisa terdaftar dan bisa pakai jaringan lokal di Indonesia. Nah, itu untuk logika gue ya, jadi gue bisa bilang aman-aman aja. Kebetulan gue juga punya kenalan yang dia punya counter, dan dia dulu tuh pernah ngajarin gue waktu gue belajar service itu gimana caranya IMEI bisa make jaringan lokal di Indonesia, IMEI luar ya. Ada websitenya sendiri dan pastinya berbayar, makanya IMEI-nya bisa dipakai selamanya. Kalau misalkan IMEI-nya nanti keblokir dari pemerintah, kalian bisa nanamin IMEI lagi gitulah istilahnya. Kayak kurang lebih kayak gitu untuk pertanyaan IMEI. Ini aja udah gua pakai kurang lebih dari 3 bulan tuh aman-aman aja sih, jaringan lancar, no kendala, nggak ada jaringan lemah. Jadi kesimpulannya untuk IMEI aman. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu dari performa si Kima ini ya, si iPhone 8 ini, si iPhone X Inter. Kalau kalian perhatikan dari tadi gua geser-geser kayak gini, ini masih smooth banget ya. Performanya ini masih cakep banget dan masih oke banget, gue bisa bilang. Kenapa? Untuk tes performa di sini gua contohin pakai game Mobile Legends aja ya. Nah, di sini gua pakai game Mobile Legends. Nah, oke, ini di in game-nya. Kalau kalian perhatiin tuh waktu kita ngeklik kayak gini tuh smooth banget ya, lancar-lancar aja. Jadi untuk performa nih sebenarnya not bad lah. Gua bisa bilang ya, iPhone X Inter itu performanya sama aja kayak iPhone biasa cuy. Cuman mungkin dari ada pendapat ya, karena ini iPhone X Inter, makanya tergantung unitnya. Kalian harus pilih dengan bener-bener unit yang bener-bener masih fresh, kayak gitu. Yang maksudnya masih fresh tuh masih nggak ada kendala sama sekali lah ya. Nah, oke bre, ini gua tes di klasik ya, karena di custom practice. Karena kalau gua tes di di klasik agak lama juga sih. Males juga nge-recordnya lama-lama cuy. Jadi gua tes di sini aja. Jadi ini kalau kalian lihat ya, nggak tahu kelihatan nggak ya di kamera. Tapi kalau gua pakai ini smooth banget, beda banget kalau ketika gua main pakai Android ya. Waktu gua main pakai iPhone tuh jelas kelihatan beda banget gitu loh. Bedanya itu ya, dia itu semut. Nah, ini bisa gua bilang ya, iPhone di sini tuh kualitasnya FPS-nya tinggi banget cuy. Gua aja nggak fast hand kelihatan nggak fast hand. Performa untuk game Mobile Legends nih bisa dapat 50-60 fps, stabil di 60 fps-an ya. Dan waktu gua pakai buat main juga itu waktu war nggak ada yang namanya frame drop sama sekali. Jadi bisa gua pastiin performa dari iPhone X Inter unit yang gua pegang ini ya, iPhone 8 X Inter LLA ini performanya kayak iPhone biasa pada umumnya. Jadi dia masih kenceng, smooth, dan kualitasnya masih bagus. Buat game juga lancar-lancar aja, nggak ada kendala, nggak ada frame drop sama sekali, dan tentunya FPS-nya stabil.
Nah kemudian pertanyaan selanjutnya itu kameranya gimana. Nah kamera si iPhone X Inter itu sebenarnya ya nggak ada bedanya dengan iPhone X iBox. Nah kenapa gue buatin video kayak gini, karena masih ada yang beranggapan iPhone X Inter itu masih di bawah X iBox, makanya gue buatin video kayak gini. Kameranya si iPhone 8 ini X Inter ya, kalian bisa bandingin dengan iPhone 8 juga, itu kualitasnya sama-sama bagus cuy. Gue bisa bilang fokusnya juga tetap dapat, dia fokusnya cepet nih kalau kalian lihat ya kan, blurnya juga oke. Nah kalau kalian perhatikan cepet banget nih fokusnya. Jadi menurutku nggak ada bedanya dengan si iPhone iBox. Gue cuman mau ngelurusin pendapat aja sih, mau nyampein pendapat gue aja. Nah untuk kualitas videonya kayak gimana nih, gue rekam di XD 60 fps ya, bisa gue rubah nggak ya, bentar. Ini bisa ngerekam kalau nggak salah itu sampai 4K kali ya, gue lupa sih. iPhone 8 tuh bisa sampai berapa, bentar. Kamera mana cuy, kamera cuy. Ada otomatis rekam video di XD 60 fps cuy ya. Sebenarnya bisa 4K cuman kualitas bagus di XD sih. Nah ini kalian bisa pakai slow mo juga di 240 fps. Sebenarnya kualitas kameranya masih bagus sih, nggak beda jauh. Nggak beda jauh banget dengan si iPhone iBox, sama aja kualitasnya cuy. Jadi ini nanti lu lihat sendiri ya hasil rekamannya gimana. Nah ini lu bisa lihat cuy, ini adalah rekaman dari iPhone 8X Interbray. Dari tadi gue bilangnya cuy mulu, kayak channel sebelah. Ini kalau lu lihat nih, ini adalah iPhone 8X Inter. Nah kalau kalian perhatiin tuh dia detailnya tetap dapat ya, warnanya juga cakep ya kan, mulus, smooth ya, detail banget kayak gini cuy. Jadi not bad lah kualitasnya. Nah pertanyaan selanjutnya yaitu dari ketahanan baterainya gimana bang. Nah ketahanan baterai si iPhone 8 ini ya, si yang gua pegang ya, unit yang gua pegang, karena ini pendapat gua pribadi, jadi gua berbicara berdasarkan data yang emang ada di gua jadi ya. Nah di sini iPhone 8 gue itu baterai healthy-nya dia di 90%. Kalian bisa lihat 90%. Nah 3 bulan yang lalu tuh baterai healthy-nya di 93%. Nah jangan terburu-buru nyimpulin ya kok 3 bulan udah turun 3%. Karena kalau lo tahu waktu setelah gue beli iPhone ini kan gue tes tuh geber-geberan kenceng, gue tes berat-berat lah buat game dan lain sebagainya, dan udah 2 bulan ya, hampir 3 bulanan inilah ini gue pakai buat ngegame terus tiap hari. Hampir bisa gue bilang tuh tiap hari buat ngegame, dan bahkan gue pakai power bank buat charger dan lain sebagainya selama 3 bulan penuh, kurang lebih 3 bulan penuh lah ya, dan dia berkurang 3%-an. Nah menurut gue pribadi tuh 3 bulan kurang 3% kalau buat pemakaian intens game dan lain sebagainya, menurutku ketahanan baterainya ini bagus banget, cakep banget bray, gue nggak bohong ya. Anggap aja berarti 1 bulan 1% lah ya kurangnya baterai healthy-nya. Nah itu kalau kalian buat pakai main game intens setiap hari ya, nggak hanya buat main game dan lain sebagainya lah kayak gitu, itu kurangnya 1% per bulan. Nah kalau kalian cuman pemakaian normal sehari-hari sih mungkin 3 bulan lebih lah ya 1%. Dan sebenarnya juga si iPhone 8 ini nggak cocok buat gaming ya karena baterainya kecil, makanya sering ngecharge kan buat main game, terus baterainya hampir 20%, dicas lagi setelah penuh main game lagi, makanya baterainya healthy baterainya itu turunnya cepet. Nah kalau mungkin kalian beli yang seri plus itu mungkin bisa 3 bulan lebih lah ya, mungkin 3 bulan turunnya 1 atau 2% doang harusnya ya kalau kita pakai gambaran kasat mata ya, teman aku nggak tahu ya hitung-hitungan kimianya fisikanya gimana. Kurang lebih kayak gitu. Dan kesimpulannya kayak gimana untuk kesehatan baterainya nih, kalau lu mau lihat grafik gua ya kan, ini turun, udah ini masa charger penuh ya kan, ini untung aja nggak gua pakai main game, biasanya nanti malam sih, cuman nggak tahu lah ya.
Nah, kalau lu lihat nih statistik gua untuk pemakaian baterainya, dia lebih intens ke game kan. Kalian Mobile Legends Bang bisa kalian lihat. Kemudian Facebook, Safari, Instagram, WhatsApp ini kecil banget gua pakainya. Gua lebih intens untuk main game. Makanya dia baterai healthy-nya turunnya di 3 bulan tuh 3%. Susah banget ngomongnya, Bray. Jadi gambarannya 1 bulan 1%. Nah, kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya ketahanan baterainya gua bisa bilang awet. Sama kayak iPhone, kalian beli iPhone baru. Ya mungkin nggak bisa sama persis ya. Nah, itu semua bisa kalian dapetin dengan catatan ya. Ini catatan, kalian harus ingat-ingat bahwa iPhone X Inter kalian itu benar-benar dalam kondisi optimal, benar-benar dalam kondisi belum pernah bongkar, partnya masih ori semua, belum pernah diapa-apain lah kalau kayak kalian beli baru gitu. Nah, makanya kalian tuh minusnya kalau kalian beli iPhone X Inter tuh harus lebih teliti lagi untuk pengecekannya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah iPhone X Inter itu worth it untuk dibeli? Komen di bawah ya. Jadi iPhone X Inter itu menurut gua sih worth it aja, karena emang gua nggak punya budget. Jadi seperti biasa, thanks for watching this video. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yup, selamat terbang.